Pemirsa, ada banyak pasal yang hilang dari penghapusan atau pencabutan PP 99 2012. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, parlemen, dan semua pihak agar penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terhambat? Saya mulai dulu dari Bang Nelson. Ya, kalau untuk saya nggak sepakat ini harus disudahi, ya. Putusan ini harus disudahi, saya nggak sepakat karena apa? Putusan ini sangat janggal karena PP ini sudah 2 kali diuji dan kemudian tiba-tiba keluar hasil yang kemudian bertolak belakang. Eh, saya melihat ada arah Mahkamah Agung yang kemudian tidak pro pada pemberantasan korupsi. Dan kemudian kalau misalnya kita beranjak misalnya ke rancangan undang-undang pemasyarakatan, RUU pemasyarakatan, undang-undang ya, itu hanya mengatur hal yang sifatnya umum saja. Jadi kan soal remisi ini kan hak warga binaan ya, itu selalu diatur di tingkat peraturan pemerintah. Jadi ya kalau misalnya mau diatur ya agak berlebihan ya, karena memang itu di level peraturan pemerintah karena terlalu detail ya. Dan kemudian kalau dibilang remisi ya, remisi kemudian enggak misalnya KPK harus kasih izin remisi dan kemudian kepolisian atau kejaksaan. Oke, Dan itu sangat relevan karena di luar negeri kalau misalnya untuk parole misalnya, baik. pembebasan, itu keluarga korban harus ngasih izin. Nah, korupsi siapa yang jadi korban misalnya? Jadi itu diwakili oleh KPK Baik. atau kepolisian yang Oke. kemudian memberikan izin. Itu pengganti saja sebetulnya karena korbannya siapa yang mau dicari misalnya. Kalau Baik. nggak ada korbannya gitu ya. Oke, oke. Kemudian Bang Jamin, kalau PP 99 dianggap tidak relevan, jadi apa yang sekarang relevan untuk tetap pemberantasan korupsi tetap bisa berlangsung di negeri ini? Ya, pertama tentu dalam hal memutuskan perkara tindak pidana korupsi, hakim harus memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ramirez Torres mengatakan begini, orang kenapa melakukan korupsi? Karena reward yang didapatkan lebih besar daripada hukuman yang diberikan dan kemungkinan untuk dihukum kecil. Anda bayangkan itu. Kalaupun dihukum kemungkinan kecil. Apes, teori apes di Indonesia kan begitu. Apes saja gitu. Dan kalau dihukum pula, hukumannya kecil. Sudah kecil dihukum, dapat remisi pula. Lebih banyak. Nah, inilah makanya saya katakan harusnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hukumannya diperberat. Beda dengan hukuman yang lain. Nah, itu hak daripada hakim untuk memutuskannya. Oke. Dan itu harus dilakukan Oke. begitu. Kalau Mbak Waode setuju kalau hukuman diperberat tapi remisi tetap diberikan untuk napi korupsi? Iya, kalau saya setuju, karena kan kalau soal pemberatan hukuman itu kan soal fakta hukum, Mbak. Fakta hukum dan keyakinan hakim. Tentu fakta persidangan dijunjung tinggi dong di situ. Kalau saya setuju itu, silahkan ayo kawal rame-rame penggiat anti korupsi, kawal rame-rame kalau memang betul-betul ada fakta-fakta sidang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan bersalah, buktinya jelas, pelaku dan lain sebagainya. Silahkan kita dorong hukuman setinggi-tingginya. Kalau menurut Pak Tetapi Tito, jangan mana yang setelah lebih fair? dihukum lagi. Oke. Ya, saya kira kita semangatnya semua sama ya, ingin mencegah korupsi, ingin memberantas korupsi. Tapi saya berangkat dari pencegahan. Karena dari tahun 2012 saya ketemu Bang Arteri sampai hari ini korupsi terus ada. Ya, di KPK, di Kejaksaan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Dari pengalamannya, salah satunya ya. Ini saya sharing sedikit, kita tingkatkan pencegahan. Misalnya dari kasus Ibu Waode tadi. Ibu kan tahu petanya seperti apa Oke. penyebabnya. Nah, itu Oke. dicegah. Sehingga kalau kita bisa cegah, akhirnya korupsi ini berkurang. Oke, dari segi undang-undangnya gimana Bang Arteria? Ya, tentunya, tapi saya mulai gini, jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum kita menjadi tidak adil. Kami memahami betul putusan MK dan kita hormati. Ya, tugas DPR tadi seperti yang teman-teman harapkan, tentunya kita ingin memformulasikan, ya. DPR itu spirit pemberantasan korupsinya sangat kental. Di DPR salah dikit selesai, ya. Pastinya kita juga ingin semuanya itu diterjemahkan secara gamblang, baik melalui regulasi maupun melalui sikap tindak. Kita akan hadirkan regulasi yang baik ini, tapi konsep dan rasa keadilan ini kita ingin sampaikan, walaupun tidak populer. Ya, yang namanya remisi, hak warga binaan. Yang namanya remisi, kewenangan di Jenpas Kementerian Hukum dan HAM. Nah, bicara untuk kepentingan penyidikan, ada GC dan sebagainya, boleh. Tapi itu remisi tambahan. Nah, duduk perkara yang seperti ini, walaupun tidak populer sekalipun, tetap akan DPR hadirkan. Dan mudah-mudahan pada suatu saat nantinya rakyat juga akan
tercerahkan. Oke, tetap DPR akan hadirkan apa yang perlu dihadirkan oleh DPR, Bang Boyamin? Jadi dalam pengaturan remisi itu, betul remisi dalam pasal itu hak napi adalah termasuk salah satunya mendapatkan kunjungan dan lain sebagainya termasuk remisi. Nah di situ diberi cantolan begitu, remisi untuk perkara tindak pidana khusus maka diatur tersendiri atau diatur melalui peraturan pemerintah. Biar peraturan pemerintah punya cantolan di undang-undang. Gitu loh, hanya itu aja. Kemarin itu dibatalkan karena memang tidak ada cantolannya di undang-undang. Karena di situ disebut remisi adalah hak setiap napi. Itu loh kalimatnya itu aja. Jadi nanti terserahlah DPR mau memformulasikan bagaimana tetap kejahatan teroris, kejahatan narkoba, kejahatan korupsi ini menjadi tetap perlakuan khusus, treatment khusus, dan memang betul nanti proses berikutnya adalah kalau mereka mau jadi JC sejak awal maka hukumannya ringan. Bagi yang tidak, hukumannya dimaksimalkan dan ini sudah mulai dijalankan. Kejaksaan Agung sekarang hukum tuntutan di atas 15 tahun itu sudah biasa. Kemarin korupsi Masjid Sriwijaya di Palembang 19 tahun. Itu saya mengawal betul kasus itu. Sehingga nantinya KPK ini yang perlu didorong karena KPK malah 2 tahun, 3 tahun itu lucu aja gitu. Ini hal-hal yang perbaikan ke depan dan juga kita dorong satu hal yang belum pernah dilakukan adalah pencabutan hak itu tertentu itu adalah termasuk pencabutan hak remisi. Ini bagi koruptor yang nakal-nakal, hakim harus sekali-kali berani itu dan nanti menjadi hal yang sesuatu yang biasa. Memang itu diatur sejak zaman bahula negeri ini merdeka sudah diatur itu dalam KUHP itu pencabutan hak-hak tertentu. Artinya sejak zaman Belanda bahkan kan itu. Hakim punya kewenangan itu. Punya kewenangan itu seperti mencabut hak politik, gitu loh. Dan itu sudah dirumuskan. Mari kita. Itu akan lebih efektif dibandingkan PP 99 ketika hakim yang mencabut hak remisi? Ya itu lebih adil, bahasanya begitu, Tidak ada lebih aturannya. berkeadilan. Hakim cabut hak Gitu loh. remisi, Pak. Ya. Dasar hukumnya apa? Di mana diatur hak Pasal 10 KUHP kita kan mencabut hak-hak tertentu, Pak. Iya, tapi hak remisi. Lah hak remisi itu kan hak kan? Bukan, bedakan hak remisi itu dengan hak tadi tidak boleh mengikuti aktivitas politik. Loh, itu sama, dua hal yang berbeda, sama. Pak. Namanya hak kok. Hak Bang Nelson, pengadilan sedikit itu saja, beda. sedikit. Negeri juga biasa Makanya dicabut title-nya haknya ada tidak boleh tersangka, mendapatkan pengurangan terdakwa, keringanan terpidana. ada. Gitu Haknya loh. dijabarkan. Oke, Jadi ada yang bisa, baik. ada yang tidak Sayang bisa, sekali. Pak. Sedikit? Mekanisme pengawasan putusan hakim di Indonesia nggak berjalan. Ya. Jadi kalau misalnya dicabut itu harus gugatan. Itu panjang lagi ceritanya nanti. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi mudah-mudahan apa yang kita hasilkan di sini bisa mendapatkan perspektif baru dan tentu saja semangatnya tetap harus mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV,